Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, marilah kita awali pelajaran kita kali ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran PAI, yaitu pelajaran Kurdis. Pada materi Kurdis kita masuk pada bab yang ke-7 atau pelajaran ke-7, yaitu surat Al-Qadar. Baiklah, kita buka pada halaman ke-76. Di situ terdapat surat Al-Qadar. Masuk pada membaca surat Al-Qadar. Namun sebelumnya, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu malam Lailatul Qadar ya. Kita ulang kembali, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena malam itu Allah menyamakan bagi siapa saja yang beribadah pada malam itu, yaitu dengan selama 1000 bulan ya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan ibadah di malam itu, dia sama saja beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Baiklah, kita akan mempelajarinya secara lebih detail lagi. Namun sebelumnya kita buka halaman 76 yang mana di situ ada bacaan surat Al-Qadar. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikian bacaan surat Al-Qadar. Kita akan pelajari surat Al-Qadar ini melalui hukum tajwid. Baiklah, pada ayat pertama di situ ada inna gitu ya, dengung ya. Nun bertasydid dibaca dengung. Jadi apabila nun bertasydid, bagaimana cara bacanya? Yaitu dibaca dengung. Itu ya, Kemudian ada di situ ada panjang ya. Tepatnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad yang bertemu dengan bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda gitu ya. Nah, itu dibaca 5 harokat atau 5 ketukan ya. Jadi inna dipanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Yaitu dalam hukum tajwid dinamakan mad jaiz munfasil. Kemudian anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, qadr itu di akhir itu cara bacanya dari tekan qadr ya. Qadr, ra-nya tipis ya, qadr ya, tidak terlalu kuat. Cara bacanya adalah ditekan.
Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, demikian. Kemudian ayat kedua. Ayat kedua juga ada mad jaiz munfasilnya, yaitu wa ma adraka ya. Mad tabi'i bertemu dengan alif ya, atau hamzah. Jadi dibaca panjang. Wa ma adraka. Nah, ada di situ ada qalqalah, dibaca mantul. Wa ma adra, yaitu qalqalah sugra, qalqalah kecil. Jadi pantulannya kecil saja. Wa ma adra. Kemudian al-qadar ya, qadar sama dibaca ditekan sambil ra-nya dibaca rendah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu. Kemudian ayat ketiga, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, pada ayat ketiga di sini ada tanwin bertemu dengan mim, dibaca mendengung ya. Khairum ya. Khairum ya, dibaca mendengung. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, kemudian ada min alfi. Nun ketemu alif itu izhar ya. Min alfi dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, jelas. Min alfi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian pada ayat keempat, Tanazzalul malaikatu. Malaikatu. Nah, ini panjang. Malaikatu itu mad wajib muttasil. Di situ dibaca panjang, mad tabi'inya atau panjangnya dibaca 6 harokat ya. Atau 6 ketukan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min. Nah, di situ nun ketemu ka, yaitu iklab atau samar-samar. Di cara bacanya gimana? Yaitu didengungkan. Min kulli amr. Amr ya. Kemudian pada ayat kelima, Salamun hiya hatta mautla'il fajr. Pada ayat kelima terdapat tanwin bertemu ha, yaitu izhar, dibaca jelas. Salamun hiya hatta ya. Jadi itu bacaan al-qadar dan hukum-hukum tajwidnya. Baca ulang ya dari pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikian bacaan surat Al-Qadar dan beserta hukum tajwidnya. Kalian bisa nanti lebih teliti lagi melihatnya nanti ketika melaksanakan tugas ya. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu menghafal surat Al-Qadar. Nah, menghafal surat Al-Qadar nanti kalian kerjakan. Tugasnya adalah menghafal. Bagaimana menghafal itu? Ya, kalian seperti biasa menghafal itu dibaca ulang-ulang dulu yang pertama ya, sampai bacaan kalian benar ya. Apabila belum benar, baca lagi, terutama hukum tajwidnya, cara bacanya sampai benar, baca berulang-ulang. Kemudian setelah benar, kalian lanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu ditutup bukunya, kemudian dihafal
dihafal, yaitu membaca dengan cara menghafal atau membaca dengan cara tanpa melihat buku. Nah, kemudian setelah itu sampai ayat kelima ya, sampai hafal. Nah, setelah itu adalah membacakan di depan teman kalian sendiri. Dicek dengan cara dicek bagaimana, apakah sudah bisa ataukah sudah benar bacanya, baru setelah itu nanti kalian bisa ujikan di depan guru kalian, diteskan begitu ya. Oke, kita lanjut kepada bab berikutnya. Nanti kalian kerjakan tugas, yaitu menghafal surat Al-Qadar dengan baik dan benar ya, bacaannya sesuai hukum tajwid. Kemudian kita lanjut pada bagian C, yaitu memahami surat Al-Qadar. Memahami surat Al-Qadar ini, ya kita bisa memahami surat Al-Qadar itu yang pertama adalah kita pahami terjemahan surat Al-Qadar, itu artinya dulu per ayat ya. Ayat dari ayat ke ayat ya. Dari ayat 1 sampai ke 5. Ya, di situ dikatakan ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ayat keduanya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ayat keempatnya artinya adalah pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan. Dan yang kelima, sejahteralah malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Nah, itu adalah arti terjemahan per ayat. Kemudian untuk memahami yang kedua juga, surat Al-Qadar itu pahami kosakata ya, atau al-mufradat di dalam ayat-ayat itu ya. Itu di situ ada inna, artinya sesungguhnya, anzalnahu artinya kami menurunkannya, fi artinya di. Kemudian Lailatul Qadar artinya malam Lailatul Qadar. Wama, dan apakah adraka, kamu tahu, tanazzalu turun, biizni dengan izin, rabbihi Rabbnya, kulli setiap atau semua, amrin urusan, salamun kesejahteraan, khairun lebih baik, min artinya dari, alfi artinya 1000, sahrin sebulan atau bulan, hiya dia laki-laki, dia perempuan, hatta sehingga matla'i terbit al-fajr atau waktu fajar gitu ya. Baiklah, itu tadi adalah kosakata dari surat Al-Qadar. Kalau kalian teliti akan dapati kosakata itu ya, dan tadi adalah arti-artinya. Dan kita lanjut memahami yang berikutnya itu dengan cara memahami kandungannya ya, kandungannya. Oke, surat Al-Qadar ini adalah surat Makkiyah yang turun di Makkiyah dan terjadi pada sebelum Rasulullah berhijrah. Surat Al-Qadar dalam susunan surat yaitu disusun pada surat yang ke-97 di dalam susunan Mushaf Al-Quran atau Mushaf Utsmani. Diambil dari kata Al-Qadar karena diambil dari terakhir ayat pertama, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, diambil dari ayat pertamanya, itu di ujung ayat pertamanya Al-Qadar gitu ya. Pengambilannya seperti itu. Jadi Al-Qadar diambil dari nama Al-Qadar itu diambil dari ayat pertamanya. Kemudian surat Al-Qadar itu isinya adalah menceritakan malam Lailatul Qadar itu ya, yang terdapat pada bulan Ramadan, dan kita sebentar lagi ini akan memasuki bulan Ramadan ya. Kemudian Nabi memberikan isyarat pada malam Lailatul Qadar itu ada suatu kewajiban ibadah yang mulia, yaitu i'tikaf, yaitu 10 hari di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 hari terakhir itu.
Baiklah, kita masuk kepada isi dari surat Al-Qadar itu. Isi yang pertama adalah satu, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu melalui pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang ke Baitul Izzati, Baitul Izzah. Jadi turun dari Lauhul Mahfuz kemudian ke langit yang ketujuh, lalu baru ke dunia, yaitu melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Seperti itu penurunannya. Ya, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan berangsur-angsur turun Al-Quran itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Tidak seperti kitab kitabnya Nabi Musa ya, langsung jadi gitu, atau Nabi Isa, Injil ya, langsung jadi. Tetapi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian ayat yang kandungan yang kedua yaitu beribadah pada malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Jadi apabila kita beribadah di bulan suci Ramadan dan itu pada 10 hari terakhir, kita akan mendapatkan malam kemuliaan. Tetapi malam kemuliaan itu hanya satu hari. Nah, yaitu pada tanggal-tanggal ganjilnya. Ya, pada ganjilnya gitu ya, 10 hari terakhir. Apakah pada tanggal 3-nya, tanggal 7-nya, tanggal 9-nya begitu ya. Jadi tidak ada yang tahu malam itu pada malam yang keberapanya, malam ketiganya, malam ke-1-nya, malam ketiganya, malam ke-5-nya, ke-7-nya begitu ya. Dirahasiakan oleh Allah. Nah, apabila manusia, orang umat Islam melakukan ibadah, baik itu tadarus Quran ya, terutama tadarus Quran di malam itu, maka dia mendapatkan kemuliaan, dan kemuliaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun ibadah. Bayangkan umur kita saja tidak sampai 83 tahun, minimal paling 60 tahun ya. Tapi kalau kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita dianggap sudah beribadah selama 83 tahun. Baiklah, kita lihat kandungan yang ketiga yaitu pada malam Lailatul Qadar itu juga malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur urusan ya. Jadi pada malam itu para malaikat itu turun ke bumi untuk mengatur urusan. Siapa yang meninggal tahun ini, siapa yang lahir tahun ini, siapa yang diberi rezeki tahun ini, siapa yang kaya tahun ini, siapa yang miskin tahun ini, itu diatur, ditulis. Nah, itu malaikat itu ngaturnya pada malam Lailatul Qadar itu ya. Mereka turun semua dan mengatur siapa yang naik haji tahun ini, siapa begitu. Dicatat semuanya. Semuanya tercatat di dalam catatan takdir namanya ya, catatan takdir. Nah, yang keempat adalah malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan sehingga setan tidak dapat berbuat kejahatan hingga terbit fajar. Jadi malam itu sampai fajar, sampai pagi itu aman. Ya, tidak ada satu kejahatan pun di muka bumi ini karena memang Allah menjaganya, Allah memuliakannya karena kemuliaan itu. Sehingga malam itu benar-benar malam penuh ibadah dan setan tidak mampu menggoda ya karena memang Allah menjaganya dan penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Oke, itulah tadi isi kandungan daripada surat Al-Qadar. Oke, kita akan lanjutkan dengan apa yang dapat kita amalkan pada surat Al-Qadar ini. Yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran. Ya, yang dapat kita amalkan atau faidah daripada surat Al-Qadar itu adalah rajin membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Ya, yang kedua adalah rajin menuntut ilmu din, ilmu agama ya. Ilmu din itu adalah ilmu agama. Ya, karena pada bulan Ramadan lah kita khusyuk di dalam beribadah, khusyuk di dalam meningkatkan ibadah kita, agama kita ya. Nah, jadi
dan waktu yang tepat juga untuk menuntut ilmu agama atau ilmu din. Kemudian yang ketiga adalah beribadah dengan tekun, terutama pada 10 hari terakhir, yaitu yang sering kita sebut dengan i'tikaf ya. Nah, kita bisa nanti khususnya bagi anak laki-laki, kita melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir. Allah akan mendapat Allah akan memberikan pahala yang besar bagi siapa saja yang melakukan i'tikaf di bulan yang sangat suci, yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya. Mengingatkan kita Al-Quran itu adalah acuan kita, pedoman kita, sehingga kita Al-Quran itu sebagai petunjuk apa semua persoalan hidup ada di dalam Al-Quran. Demikian 4 hal yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat kita amalkan yang berkaitan dengan surat Al-Qadar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik, dan nanti kita akan lanjutkan pada season yang kedua. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.